Barang siapa yang sakit hatinya ketika hartanya berkurang, berpisah orang-orang yang dikasihinya, wujudnya rasa sakit itu bahwa berkurang cintanya bagi Allah, maka itu suatu bukti atas tiada sempurna ma'rifatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Innama yu'limukal man'u li'adami fahmika anillahi fihi, yang artinya hanya saja menyakitkan akan engkau oleh pencegahan karena tiada pahamnya engkau tentang Allah Subhanahu wa ta'ala pada pencegahan itu. Itulah terjemah daripada hikmah yang ke-92 ini. Taqaddama fil hikmati sabiqah annal man'a wal 'ata halatani yata'arrafu Allah bihima ilal 'abdi annahu tasafa bil qahri wal jabri wal kibriya wal rahmati wal karami wal ihsan. Telah terdahulu pada hikmah sebelumnya bahwasanya pencegahan dan pemberian merupakan dua keadaan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dengan dua keadaan itu kepada hambanya, bahwasanya Allah itu bersifat dengan mengalahkan, memaksa dan kebesaran, dan bahwa Allah bersifat dengan kasih sayang, pemurah dan kebaikan. Setiap kali pemberian berupa nikmat yang diberikan Allah kepada kita, sebenarnya adalah itu Allah ingin mengenalkan kepada kita bahwa Dia itu pemurah, bahwa Dia itu penyayang, bahwa Dia itu berbuat baik kepada kita. Dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada kita sesuatu yang tidak kita senangi, sesuatu yang tidak kita inginkan, itu sebenarnya Allah memperkenalkan kepada kita bahwa Dia punya sifat memaksa, Dia punya sifat mengalahkan, Dia punya sifat keagungan dan keangkuhan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi apapun yang kita terima dari Allah, baik itu yang sesuai yang kita inginkan atau yang tidak sesuai kita inginkan, sebenarnya itu adalah jalan untuk mengenal sifat-sifat nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, merasakan sesuatu itu lebih bersangatan daripada hanya sekedar mengetahui sesuatu. Yang dituntut di dalam ma'rifat ini adalah merasakan, bukan hanya sekedar mengetahui. Setiap orang yang merasakan sesuatu, maka dia pasti mengetahui sesuatu itu. Dan setiap orang yang mengetahui sesuatu belum tentu pernah merasakan sesuatu itu. Urusan ma'rifat ini adalah urusan merasa, bukan hanya sekedar mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita bahwa Allah punya sifat memaksa, Allah punya sifat mengalahkan, Allah punya sifat kebesaran, Allah punya sifat
tidak peduli. Allah menjelaskan itu dalam Al-Quran dan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita mengetahui, sesudah adanya penjelasan tadi, kita mengetahui bahwa Allah itu punya sifat yang demikian. Tapi kita belum tahu rasanya belum tahu. Bagaimana Allah itu punya sifat yang memaksa, bagaimana Allah punya sifat angkuh, sombong, tinggi. Nah, kita hanya sekedar tahu, tapi belum pernah mungkin kita merasakan. Nah, begitu kita berdoa kepada Allah, begitu kita berdoa kepada Allah dengan sungguh, dengan menangis, dengan merintih, Allah kada peduli dengan doa kita. Nah, baru kita merasa bahwa Allah itu punya sifat mengalahkan. Allah punya sifat keangkuhan. Allah punya sifat tidak peduli. Nah, sewaktu kita belum merasakan demikian, kita hanya tahu, kita baru tahu melalui Quran, melalui keterangan Nabi dan para ulama-ulama bahwa Allah punya sifat keras. Ada orang yang sakit, bersangatan sakit, dia berdoa kepada Allah, merintih, ya Allah sembuhkan aku. Ditambah Allah penyakitnya. Nah, padahal berdoa, ya Allah sembuhkan penyakitku. Ditambah Allah penyakitnya. Nah, sekarang dia baru merasa bahwa Allah itu maha tidak peduli. Jadi itu yang dituntut dalam ma'rifat ini adalah rasa itu. Rasa. Nah, para muhibbin rahimakumullah, begitu pula halnya apa yang kita minta kepada Allah dikabulkan Allah. Apa yang kita inginkan diadakan oleh Allah. Apa yang kita takutkan dilindungi oleh Allah. Nah, kita itu sebenarnya merasa, Allah itu menuntut agar kita tuh merasakan itulah kasih sayang Allah, itulah kelembutannya Allah, itulah perhatiannya Allah kepada kita. Nah, hendaknya kita merasakan itu. Setiap kali kita berdoa, kita kabul, nah rasakanlah kasih sayang Allah itu. Setiap kali kita selamat dari musibah, rasakanlah perlindungan Allah kepada kita. Nah, jadi kita bukan hanya sekedar tahu Allah itu melindungi, Allah menyayangi, tapi sekarang kita sudah merasakan bagaimana perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu setiap saat, setiap detik selalu memperkenalkan sifat-sifatnya kepada kita melalui keadaan-keadaan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paman alima indal man'i kanuqsanil mal wa adami husulil ma'mul wa adal khalqi wa mufaraqatil ahbab wa ghairiha minal masaib bi annaka sahubbuhu lillahi ta'ala wa kasala an ta'atihi wa saqul fahuwa dalilun ala adami kamali ma'rifatihi billahi ta'ala. Maka barang siapa yang merasa sakit ketika pencegahan, seperti kurangnya harta. Nah, hartanya ini berkurang, lalu dia merasa sakit. Sakit ini bukan sakit jasmani, tetapi yang dimaksud sakitnya adalah sakit rohani. Barang siapa yang sakit hatinya ketika hartanya berkurang, atau ketika tiada hasil yang diangan-angankan, tiada hasil yang dicita-citakan,
dan ketika diganggu oleh orang lain, dan berpisah orang-orang yang dikasihinya, dan selainnya daripada musibah-musibah. Wujudnya rasa sakit itu bahwa berkurang cintanya bagi Allah dan malas taatnya dan berat, maka itu suatu bukti atas tiada sempurna ma'rifatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu terjadi hal-hal yang kada diinginkan, maka hatinya ini merasa kurang dengan Allah itu. Nah, begitu berdoa kepada Allah, sudah berdoa habis-habisan, nang jar Nabi baca ini kabul doa dibaca, nang jar Nabi baca ini doa segera dikabulkan dibaca juga. Semuaan untuk yang kabul itu dilakukan, berdoa kepada Allah, ternyata kada kabul juga. Nah, begitu kada kabul, hatinya ada kurang dengan Allah itu. Nah, ada kurang cinta kepada Allah. Itu bisa kita alami. Bisa kita alami. Kita dalam keadaan memerlukan Allah, dalam keadaan yang sangat membutuhkan pertolongan Allah, ternyata Allah kada menolong. Nah, di situ hati kita ini bisa ada kurang dengan Allah itu. Ada kurang cinta kepada Allah. Malas, berat beribadah. Padahal sebelumnya beribadah itu nikmat. Sebelumnya beribadah itu rajin, gairah. Tapi begitu doa-doa ini kada dikabulkan oleh Allah, ada perasaan rasa jauh dari Allah. Nah, ada perasaan malas jadinya beribadah. Nah, bila mana itu terjadi pada diri kita seperti itu, maka itu menunjukkan bahwa makrifat kita dengan Allah itu belum sempurna. Nah, belum sempurna. Macam kita juga lawan orang yang kita kasihi umpamanya. Kita minta ini kada dikabulkannya, minta pang ini kada kawajarnya. Berhutang barang kada kehutangi. Itu hati kita bisa kurang simpati lawan inya. Padahal selama ini kita memuji inya, menyanjung inya, memuliakan inya selama ini nih. Begitu kita perlu, kalinya kada peduli orangnya. Nah, hati kita bisa berubah dengannya. Kurang. Bertamuan jadi hambar, nah, menghormati jadi kurang, memuji kita kurang lagi. Nah, padahal dahulunya kita puji memuji. Nah, demikian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini kita rajin beribadah, gairah beribadah, siang malam memuji Allah. Begitu kita minta kepada Allah, ternyata Allah kada peduli. Nah, hati kita ini ada kurang dengan Allah. Nah, bila demikian halnya, itu berarti makrifat kita itu belum sempurna dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti pengenalan kita lawan Allah itu belum bujur lagi lawan Allah. Belum bujur lagi. Bal ma'rifatuhu ma'rifatul awam alladzina hum abidu anfusihim ya'rifuna Allah indal ata wa la ya'rifunahu indal man'i fa in u'tu radu wa illam yu'tau idahum yaskhatun. Makrifat dia itu makrifatnya orang awam yang macam tadi. Berarti kalau kita macam itu, kita ini masih orang awam ngarannya. Walaupun kita ahli ibadah, walaupun kita tinggi mengaji macam-macam kitab sudah dibacai habis dipelajari, tapi kalau hati kita demikian tadi kepada Allah, berarti kita masih orang awam, masih awam ngarannya. Nah, orang awam itu adalah mereka budak diri mereka sendiri. Mereka itu hanya kenal Allah ketika diberi dan tidak mengenal Allah ketika ditegah. Jika diberi mereka senang, jika tidak diberi mereka tidak suka. Nah, itulah tipenya ma'rifat orang awam tadi.
Nah, jadi bila kita demikian halnya mengalami peristiwa-peristiwa itu dalam hati kita, itu suatu bukti bahwa kita ini masih perlu lagi menuntut, belajar, meningkatkan makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu hanya rasa orang per orang yang tahu. Kalau orang yang kada pernah mengalami itu mungkin belum merasa bagaimana dekat jauhnya, tambah kurangnya cintanya kepada Allah itu begitu terjadi hal-hal seperti tadi. Fa'ammal 'arifun billah al-fahimun 'anillah fahum bi ziyadatin fil mahabbah wat ta'ah sawa'un kanu fi halil 'ata aw fi halil man'. Adapun orang-orang yang makrifat dengan Allah, yang mengerti tentang Allah, maka mereka itu pada pertambahan cinta dan taat, sama ada mereka pada ketika diberi atau pada ketika ditegah. Nah, itu orang yang sudah makrifat yang sempurna, orang yang sudah paham bujur lawan tingkah lakunya Allah. Mereka itu selalu bertambah cinta, bertambah taat kepada Allah, walaupun dalam keadaan ditegah Allah atau keadaan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahum ibadullah, karena mereka itu hambanya Allah, dzil jalali wal jamal, yang punya sifat keelokan dan kebesaran. Fala tanqusu mahabbatuhum wa ta'atuhum bil mana' wa la tazidu ta'atuhum wa mahabbatuhum bil 'ata. Tidak kurang cinta mereka, taat mereka kepada Allah dengan dicegah, tidak bertambah taat dan cinta mereka dengan diberi. Nah, itu orang makrifat yang sudah memahami bujur tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita dalam keadaan susah, segala hajat kita kada dikabulkan Allah. Nah, orang-orang makrifat bila mengalami demikian, itu justru menambah mereka dekat dengan Allah. Nah, tambah rajin mereka beribadah, tambah ingat kepada Allah. Nah, ini orang yang makrifat kepada Allah. Begitu apa yang mereka minta diberi Allah, apa yang mereka hajatkan dikabulkan Allah, itu pun menambah kecintaan dan taat mereka kepada Allah. Jadi baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan senang, itu kada berpengaruh. Pokoknya mereka itu tiap hari kecintaan mereka kepada Allah makin bertambah, kualitas taat mereka kepada Allah semakin tinggi. Nah, itu orang yang sudah makrifat dengan Allah, yang mengerti bujur tentang perilaku Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annal fahma 'anillahi ta'ala yaqtadi wujudal ma'rifata bih wa la takunul ma'rifatu kamila hatta yakuna sahibuha ya'rifuhu bil man'i wal 'ata. Karena paham daripada Allah itu menuntut adanya makrifat dengan Allah, dan tidak adalah makrifat itu sempurna sehingga adalah dia mengenal Allah baik pada waktu ditegah atau pada waktu diberi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ini perlu riyadhah, perlu latihan. Dan bukan hanya sekedar riyadhah, perlu mujahadah, perlu kesungguhan dan perjuangan untuk menyamakan posisi pada waktu kita ditendang, pada waktu kita dirangkul. Allah itu kalau menampakkan sifatnya yang tidak peduli, nah kita akan selalu berada dalam kesusahan. Allah itu kalau menampakkan kepada kita sifatnya yang tidak peduli, Allah kada peduli kita. Misalnya, ya Allah, hamba ini hendak beribadah kepada Engkau, kenapa hamba jadi garing? Maka hamba hendak mengabdi kepada Engkau. Allah kada peduli itu. Ikang beribadah kada, itu kada ada urusan Tuhan.
Allah kada peduli. Nah, kalau Allah menampakkan kada peduli ini, kita berada dalam kesusahan yang luar biasa. Nah, itu hanya Allah akan menampakkan, merasakan bagaimana tidak pedulinya Allah. Orang hendak naik haji, duitnya disediakan duit. Hendak naik haji, hendak berumrah, karena ibadah nih. Duitnya hilang juntan maling. Ya Allah, hamba nih hendak beribadah, kenapa hilang duitnya nih? Allah ada peduli. Jam haji, umrah itu kada ada urusan Tuhan. Kita 1000 kali umrah kada menambah kebesaran Allah. Orang sealamanan kada naik hajinya pun kada mengurangi kebesaran Allah. Nah, itu Allah kada peduli. Kalau Allah menampakkan itu kepada kita, kita akan selalu susah hidup ini. Nah, tetapi kalau kita ma'rifat kepada Allah, bagaimanapun susahnya kehidupan, kada akan mengurangi kecintaan mereka, taat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tahu bahwa itu adalah sifat-sifat Allah yang mesti dia rasakan bagaimana sifat-sifat itu. Qala ba'dul arifin la yakunul muhibbu sadikan bi mahabbatih wal arifun sadikan bi ma'rifatih hatta yastawiya indal man'i wal ata wal faqri wal ghina wal madhi wal zam wal huzni wal farah fayarifu mahbubah fil jami' fayarda lahu fil jami'. Berkata sebagian orang yang ma'rifat, tidaklah orang yang mencintai itu benar pada cintanya. Tidaklah orang yang ma'rifat itu benar pada ma'rifatnya, sehingga sama di sisinya itu pencegahan pemberian. Fakir dan kaya, pujian celaan, duka cita gembira, dia kenal akan yang dikasihinya seluruhnya, dan dia ridha bagi yang dikasihinya seluruhnya. Nah, jadi kita coba, kita latih, hati kita itu jangan berubah dengan Allah. Hari ini kita dapat nikmat, hati kita merasa dekat dengan Allah, merasa mesra dengan Allah, ibadah kita nyaman, tenang. Karena hari ini kita dalam keadaan makmur. Nah, besok ini dalam keadaan susah. Nah, kita latih hati kita supaya seperti semalam. Nah, jangan ada merasa jauh dari Allah, jangan ada merasa hambar dengan Allah itu, jangan ada merasa berat untuk mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, memang ini perlu riyadhah, perlu latihan, perlu latihan, dan itu perlu mujahadah, perlu perjuangan yang sungguh-sungguh agar bisa menyamakan hati kita kepada Allah, baik pada keadaan susah atau pada keadaan senang. Para muhibbin rahimakumullah, wa qad zammallahu al-munafiqin alladzina ya'buduna Allah indar raha wa la ya'buduna inda syiddah. Sungguh Allah telah mencela orang munafik yang mereka itu beribadah kepada Allah ketika senang dan tidak beribadah kepada Allah ketika susah. Itu orang munafik. Orang munafik ini kalau dapat nikmat, dapat yang diinginkannya, wah, ibadahnya luar biasa. Ibadah. Tapi begitu dia dicoba oleh Allah dengan hal-hal yang tidak disenanginya, kehilangan, kesusahan, penyakit, ini ada beribadah lawan Tuhan, malas beribadah. Nah, itu orang munafik. Biasanya berzikir 1000 sehari, 1000 sehari berzikir dalam keadaan tenang, gairah, waktu dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal. Begitu dapat musibah, 1000 itu lapah bana menuntungakan, Nah, ini pertanda bahwa hati kita itu ada masih kemunafikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Wa minan nas may ya'budullah ala harf fa in asabahu khair itma'anna bih wa in asabahu fitnah inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Allah menceritakan dalam Quran sebagian manusia, jar Tuhan, ada sebagian manusia itu yang beribadah kepada Allah ala harfin, atas satu sisi jurang. Ada yang mengartikan ahli tafsir ala harfin ala syakin, atas keraguan-raguan. Ada orang, ujar Tuhan, yang beribadah kepadaku itu ragu-ragu dengan aku. Maka jika mengenai akan dia kebaikan, harta melimpah ruah, kemakmuran, keamanan, ketenangan, itma'an nabih, dia tentram dengannya. Dia tentram. Wa in asabahu fitnah, jika menjumpai, menimpa akan dia ujian dari Allah, inqalaba ala wajhi, dia berbalik mukanya. Kada beribadah lagi. Beribadah kada kabul juga doa, apa saya ibadah. Doa bagus, doa ini sudah disusun oleh Nabi, doa disusun oleh ulama, petunjukkan doa ini mustajab, doa ini diamalkan. Nah, kalau ada perubahannya, gantinya sudah doanya. Ganti doanya. Nah, ini perilaku orang-orang munafik. Mereka itu tentram, tenang bila mana mereka dalam keadaan makmur, dalam keadaan disanjung orang, dalam keadaan kekayaan, dalam keadaan dihormati orang. Wa in asabahu fitnah, jika menimpa akan dia fitnah, ujian, cobaan, inqalaba ala wajhih, dia berbalik mukanya, dia meninggalkan ibadahnya. Kalaupun beribadah tapi dengan perasaan hambar, perasaan jauh dari Allah. Khasirat dunia wal akhirah, ujar Tuhan, rugi dia dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, itulah, ujar Tuhan, kerugian yang nyata. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah keterangan lebih luasnya tentang hikmah yang ke-92, yang artinya hanya saja menyakitkan akan engkau oleh pencegahan karena tiada pahamnya engkau daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang nang kadang mengerti lawan Allah, padahal samuaan nang diberi Tuhan itu baik nyaman sakit, samuaan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah memberikan kita nikmat, Allah menyuruh kita dekat dengan syukurnya. Allah berikan kita nang kada nyaman, itu pun Allah menyuruh kita mendekat dengan kesabaran. Semuaan yang diperbuat Tuhan kepada kita, susah nyaman, itu intinya adalah menyuruh kita untuk dekat kepada Allah. Tetapi ada dengan jalan syukur, ada jalan sabar. Nah, sama kedua-duanya, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian hikmah yang ke-93. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان